kita kepingin anak kita tuh sukses. Lalu kita menganggap nih kesuksesan itu adalah ketika anak kita menguasai sesuatu, dia begini. Lalu kita tuh over, dan efeknya secara nggak sadar kita tuh telah mengintimidasi mereka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, topik kita kali ini adalah mengenai orang tua terlalu mengintimidasi anak. Orang tua mengintimidasi anak biasanya disebabkan dengan dua hal. Target yang terlalu tinggi atau over ekspektasi pada anak. Sehingga kesempurnaan atau terlalu mengharapkan perfect pada anak dalam banyak hal. Sehingga akan berdampak buruk bagi anak. Pak Jumala, menurut Pak Jumala, mengintimidasi ini sama dengan memaksa nggak sih? Intimidasi itu lebih parah dari memaksa, menurut saya. Terminologi saya loh ini ya. Kalau memaksa itu jangka pendek, tapi intimidasi itu memaksa terus. Membuat target yang harus diraih anak. Dan ketika anak tidak mampu, paksaan itu menjadi semakin meningkat eskalasinya. Nah, itulah menurutku intimidasi. Gitu ya. Saya membayangkan rasanya diintimidasi itu adalah dipaksa yang terus-menerus. Kita orang dewasa aja kita nggak suka kan Pak diintimidasi. Betul. Intimidasi siapapun aja kita nggak suka, apalagi anak-anak. Seperti diancam itu loh, intimidasi seperti diancam. Awas kamu kalau nggak bisa ya. Jadi walaupun perbuatannya baik, tapi kalau dalam keadaan diintimidasi itu pasti anak kan nggak enjoy. Iya, iya. Anak-anak misalkan mereka sholat, mereka ngaji, mereka belajar, mereka makan, tidur itu, tapi kalau dalam keadaan diintimidasi itu kan nggak enak ya. Dalam ketegangan, tegang, nggak nyaman gitu loh. Nah, pertanyaannya, banyak nggak sih orang tua seperti itu? Ya mungkin tuh kadang gini Kak. Kalau saya ya Pak ya. Ya. Dalam kurun waktu tuh ada memang masa-masa yang kita orang tua itu secara tidak sadar mengintimidasi anak. Ini saya nih Pak ya. Ya. Saya tuh kadang nggak sadar telah mengintimidasi anak karena ada paranoid atau ketakutan di dalam pikiran kita sendiri. Misal contoh, kita takut anak kita itu nanti besarnya nggak sholat. Jadi kita tuh kayak over gitu mengintimidasi. Jadi kita tuh di ini Pak, kayak dipengaruhi dengan pikiran kita sendiri, permainan pikiran kita sendiri yang itu tuh akhirnya berdampak kita pada anak. Contoh Pak, misal kita kepingin anak kita tuh sukses. Lalu kita menganggap nih kesuksesan itu adalah ketika anak kita menguasai sesuatu, dia begini. Lalu kita tuh over, dan efeknya secara nggak sadar kita tuh telah mengintimidasi mereka gitu. Itu saya tuh yang pernah, bahkan sampai anak saya tuh kelihatan banget ketika dia mengintimidasikan, dia melakukannya itu nggak nyaman, ya kan? Nggak nyaman karena dalam intimidasi tadi kan, gitu. Nah, kalau saya pengalaman ya, saya merasa intimidasi anak itu memang ada dua. Yang pertama kayak Bu Zakia tadi, ketika khawatir anak nanti tidak sukses, ya sukses dunia akhirat maksudnya. Iya. Tapi yang kedua, saya sebagai laki-laki yang punya kewajiban mencari nafkah. Nafkah saya itu kerja di BUMN. Di BUMN itu tekanannya juga kuat. Nah, pada saat saya dapat tekanan di kantor itu berdampak di rumah. Gitu ya. Jadi kita dapat tekanan, kita otomatis yang tidak langsung ya Pak. Jadi kalau saya stres, itu rumah ternyata terasa. Nah, saya kurang pandai. Nah, ini curhat ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi seperti saya. Saya kurang pandai untuk releasing emosi
sebelum saya mengenal CTC. Alhamdulillah setelah mengenal CTC jauh berbeda. Untuk rilis emosi itu kurang pandai. Lagi itu kan masa bekerja awal-awal juga kan? Mungkin masa dari awal ke pertengahan. Dari awal sampai kira-kira ya sepertiga masa kerja saya. Saya tengah-tengah masa kerja sudah mulai belajar. Jadi sahabat muda, apalagi kita saat ini berada di masa pandemi, di mana masa pandemi ini banyak tekanan-tekanan yang mungkin kita, keluarga kita hadapi kan, mulai dari misalkan kita WFH atau anak-anak SFH, sekolah di rumah. Anak-anak mungkin bisa jadi mereka mendapatkan tekanan dari lingkungan, dari gurunya, dari temannya, atau dari ini yang mana kita orang tua pun juga terkadang begini Pak Jumalang. Kita orang tua tuh mendapat tekanan dari guru. Contoh, ketika anak kita belum, misalkan harusnya sudah bisa baca, dia belum bisa baca. Lalu guru mungkin nge-WA atau telepon gitu kan, Bun itu ini putranya belum bisa baca. Nah, otomatis kan kita akhirnya mendapat tekanan juga kan Pak itu. Akhirnya secara tidak sadar kita mengintimidasi anak. Saya juga pernah punya pengalaman itu Pak, terkait target hafalan. Waktu zamannya Zen itu, saya juga merasa banget saya tuh dapat tekanan karena memang kebetulan Zen dia dari sisi hafalannya, menghafalnya itu berbeda dengan adiknya, yang itu akhirnya saya dapat tekanan karena Zen belum memenuhi target. Akhirnya efeknya saya menekan Zen. Padahal Zen itu mungkin sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghafal, tetapi karena memang targetnya belum tercapai, dan saya yakin mungkin Zen itu di sekolahan mungkin juga dapat tekanan yang sama dari gurunya atau dari temannya. Temannya mungkin sudah bisa, dia belum gitu kan. Secara otomatis kan mendapat tekanan juga kan. Nah ini kan efeknya kan buruk kan Pak. Tekanan-tekanan yang seperti ini, kita mengatakan tekanan, tapi anak bukan tekanan, anak terintimidasi. Karena anak itu kan lemah sekali dia. Kita menekan itu bagi dia bukan tertekan, dia terintimidasi, jadi lebih berat daripada menekan. Seolah-olah dunia ini terhancur kalau saya tidak bisa memenuhi apa tuntutan mamaku. Gitu loh. Itu ya Allah memang ini ya Pak ya kalau nggak kita segera sadar dan segera merilis itu, meminta maaf ataupun dengan kita tidak mengulangi lagi, itu kan kalau sampai jangka panjang kan berbahaya. Mengulangi itu terus tipsnya apa? Ke depan harus bagaimana dong? Mudah-mudahan kita sama-sama ya bisa menjaga hati dan ini kita untuk tidak mengintimidasi anak. Yang pertama, kita sederhanakan. Apa yang kita sederhanakan? Kita sederhanakan target atau ekspektasi kita pada anak. Jadi nggak terlalu perfect, satu, dan kita tidak mengharapkan kesempurnaan pada anak. Ya istilahnya tidak over ekspektasi gitu loh Pak. Nggak kepingin anak tuh kayak seterusnya. Mereka juga bukan robot kan, yang pasti kan naik turun juga ada. Begitu juga kita orang tua juga naik turun kan. Nah, tips yang kedua, anak bikin target sendiri. Jadi bukan kita yang bikinkan target, tetapi mereka bikin target sendiri. Dan mudah-mudahan dengan mereka membuat target sendiri, di situ menjadi motivasi buat mereka untuk bisa membuktikan agar mereka bisa mencapai target itu. Yang ketiga, bersikap santai atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak. Jadi nggak terlalu santai lebay. Itu maksudnya gimana? Nggak lebay. Nggak lebay. Jadi misal ketika anak ya salah tuh, salah memang salah, jangan salah nggak benar, jangan. Tetapi menyikapinya nggak salah. Nggak lebay, nggak seolah-olah itu anak salah tidak bisa diperbaiki. Terus langitnya runtuh, kan dia enggak. Jadi kalau Pak Jumlah ada tambahan. Saya ada 2 atau 3 tips ya coba. Yang pertama adalah anak itu butuh proses. Orang terus jadi sempurna ngono enggak. Saiki iso kabeh, kan enggak begitu. Hidup ini kan ya proses, ada perbaikan begitu kan. Sehingga pada saat kita menargetkan dia itu bagus, sebagus apa? Contoh yang paling mudah saja lah. Meskipun banyak para ustadz, para kiai memerintahkan anak harus sholat 5 waktu, tapi tidak setiap orang tua dan keluarga itu mampu melaksanakan secara sempurna itu mampu.
Nah, oleh karena itu, kalau sekarang anaknya baru mampu 2 waktu, maghrib dan subuh, ya wis loro iku tok utawa sing enteng itu biasanya maghrib dan isya. Ya 2 itu dulu, terus dimonitor gitu sambil diingatkan sampai konsisten. Nanti bulan berikutnya tambah 1, tambah duhur, berarti sudah maghrib, isya, duhur, terus sampai konsisten gitu. Itu namanya butuh proses. Terus yang kedua, butuh proses. Yang kedua, butuh progres. Asal anak itu progresnya menjadi semakin baik, maka harapan kita husnul khotimah itu ada. Karena husnul khotimah itu adalah tren yang semakin baik, dan pada akhirnya, pada khotimahnya itu husnul. Nah, orang sing iso ngukur kan Gusti Allah atau bukan awake dhewe. Penting saya begini tapi trennya naik terus. Yang penting ada progres. Progres itu tren naik. Jadi ada progres, ada proses ya. Proses iya, akui bahwa hidup ini perlu proses. Jadi ya pelan-pelan lah. Terus monitor dengan progres. Nah, saya kira itu aja. Demikian sahabat muda, ada beberapa tips dan saya yakin mungkin sahabat muda punya tips-tips lain yang lebih jitu, bisa diisi di kolom komentar. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Amin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng. Bunyikan loncengnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.